Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zidan Sembiring, kelas Robotika Pagi B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah perkembangan, status, dan fungsi bahasa Indonesia. Eh, Materi ini adalah materi dari mata kuliah Bahasa Indonesia, yang dimana saya membuat video pembahasan ini untuk memperbaiki dan memperbagus nilai. Langsung saja, bahasa apa yang menjadi akar bahasa Indonesia? Yaitu bahasa Melayu di zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa baku, buku yang berisi aturan hidup dan sastra. Bahasa Melayu berfungsi sebagai bahasa perhubungan antar suku di Indonesia. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang dari luar Indonesia. Bahasa Melayu juga berfungsi sebagai bahasa resmi kerajaan. Nah, selanjutnya, mengapa bahasa Melayu? Yaitu karena bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, eh, lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa seperti dalam bahasa Jawa atau perbedaan bahasa kasar dan bahasa halus dalam bahasa Sunda. Bahasa Melayu juga memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Penutur asli bahasa Melayu bukan merupakan penduduk dominan yang secara politik, ekonomi, dan sosial budaya pada waktu itu, sehingga penutur bahasa lain tidak merasa dikalahkan. Bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara, sehingga tidak dapat dianggap sebagai bahasa asing. Selanjutnya itu kedudukan bahasa Indonesia, yaitu nasional persatuan negara. Pertama itu nasional, disandang sejak munculnya gerakan kebangkitan nasional pada awal abad berikut. Disandang sejak 28 Oktober 1928, yaitu diikrarkan Sumpah Pemuda yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Yaitu selanjutnya negara disandang sejak dicantumkannya dalam Undang-Undang 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya Sumpah Pemuda. Yang pertama itu adalah kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya itu adalah bahasa Indonesia dalam Undang-Undang 1945. Bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama itu bahasa nasional yang berfungsi sebagai lambang kenasionalan bangsa dan negara. Selanjutnya adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang menjadi alat komunikasi verbal antar suku atau antar etnis yang tersebar luas dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya adalah bahasa negara yang berfungsi sebagai satu-satunya bahasa yang harus digunakan dalam menjalankan administrasi kenegaraan dan kegiatan bagian yang bersifat nasional. Bah, eh, Bahasa nasional adalah lambang keba- kebanggaan nasional mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita.
Lambang identitas nasional dijunjung tinggi di samping bendera dan lambang negara. Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, Pasal 25 Ayat 3, Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, dan pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi seni dan bahasa media massa. Penggunaan bahasa Indonesia tulis 2. Pasal 34, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam laporan setiap lembaga atau perorangan kepada instansi pemerintahan. Kita lanjut saja. Peristiwa penting berkenaan bahasa Indonesia. Kedatangan agama Hindu pada abad permulaan yang telah menyambangkan banyak sekali kosakata bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta dan bahasa Tamil. Kedatangan orang Eropa yang memberi dan kontribusi terhadap perkembangan bahasa Melayu, yakni memperkenalkan aksara Latin dan kosakata dalam bahasa Eropa menjadi kosakata bahasa Indonesia. Berikut adalah video pembahasan tentang sejarah, perkembangan status, dan fungsi bahasa Indonesia. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya Muhammad Jidan Sembiring, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.